Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Dengan kehendak Allah, kemungkinan besar Ramadan yang akan datang kita masih dalam masa pandemi untuk kedua kalinya, pandemi COVID-19. Setelah Ramadan tahun kemarin, yang bahkan Ramadan tahun kemarin lockdown paripurna. Meski kemudian di masa-masa akhir menjelang Lebaran atau masa-masa iktikaf, masjid-masjid kemudian dibuka kembali untuk kalangan terbatas. Karena kajian kita di setiap ahad subuh ketiga ini kajian fikih, maka yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini aspek fikih ibadahnya di masa pandemi. Pertama, sudah banyak ditanyakan tentang vaksinasi ketika saum, ya. Apakah itu tidak termasuk memasukkan makanan, ya, seperti minum obat kalau dilakukan di siang hari tentunya. Dalam hal ini MUI sudah mengeluarkan fatwa nomor 13 tahun 2021 kemarin, ya, awal-awal Maret, bahwa vaksinasi COVID-19 yang dilakukan dengan injeksi intramuskular atau suntik tidak membatalkan puasa, kecuali yang vaksinnya ke mulut, ya. Karena yang membatalkan saum itu makan, minum, dan jima, ya, atau keluar sengaja, muntah dengan sengaja. Jadi kalau tidak lewat tenggorokan atau kerongkongan, ya, itu tidak termasuk makan dan minum, maka tidak haram, tidak batal saumnya. Termasuk, ya, dalam Sahih Bukhari itu ada keterangan boleh berobat yang lewat hidung, ya, karena tidak termasuk makan dan minum, ya, lewat telinga diteteskan, ya. Meski sebetulnya, ya, ada saja kan salurannya ke sini, ke tenggorokan, makanya THT, ya. Tapi menurut para ulama salaf itu bukan termasuk makan dan minum, sehingga tidak membatalkan saum. Maka dari itu hukumnya boleh mubah, tapi tentunya sepanjang tidak menyebabkan bahaya atau doror. Kalau kemudian sesudah divaksin lemas, lelah, ya, itu bukan karena vaksinnya, tapi karena sakitnya, dampak dari divaksin. Dan MUI merekomendasikan sebaiknya vaksinasinya dilakukan malam hari agar tubuhnya fit, ya. Meski demikian, kalaupun di siang hari, ya, kita mengukur diri saja kuat atau tidak. Kalau kuat silakan, dan mayoritasnya kan tidak ada masalah sebetulnya, ya. Hanya kasus tertentu saja yang beres divaksin kemudian lemas. Yang kedua, yang ini standar, ya, dalam fikih pandemi, bahkan bukan pandemi saja, termasuk epidemi, bahkan termasuk penyakit biasa, ya. Kalau kita merasa sakit,
yang sakit itu kemungkinan besar menular, ya, seperti sakit flu itu kan menular, batuk menular, bukan hanya COVID-19 saja. Jadi bapak-bapak yang ibu-ibu yang merasa sedang sakit, yang sakitnya itu menular, maka Nabi SAW memerintahkan agar orang yang sakit itu jangan bergabung dengan orang yang sehat, karena takut menularkan penyakitnya kepada orang yang sehat. Ini hadisnya memang terkait unta. La yuridu mumridun ala musih. Pemilik unta berpenyakit tidak boleh mendatangkan untanya yang sakit ke unta-unta yang sehat. Yuridu itu mendatangkan ke tempat air minum. Kalau unta yang sakit minum di kolam, ya, di balong yang sama dengan unta yang sehat, itu kan nanti menular, ya, nanti kabawa geri, ya. Ini menunjukkan bahwa penularan penyakit yang memang alamiah, ilmiah itu ada dan Nabi mengakuinya. Kaitannya dengan hadis berikutnya, di mana Nabi SAW bersabda, la adwa, tidak ada pengalihan penyakit. Maksudnya pengalihan penyakit yang tidak alamiah dan tidak ilmiah, yang dukuniah, ya, yang lewat praktik dukun, yang dengan baca Al-Fatihah kemudian pindahlah penyakitnya ke kambing, ya, kambingnya kemudian dipencit atau kenekehnya dimakan. Wala sofaro, tidak ada sofar. Sofar ini bisa sofar bulan sofar, bisa juga salah satu jenis pengalihan penyakit, ya. Wala hamah, tidak ada burung hantu. Maksud tidak ada burung hantu itu tidak ada sial. Orang Arab dulu kalau ada burung hantu itu merasa, wah, sial, nggak jadi berangkatnya. Kalau di depan rumahnya ada buuk, ya, burung hantu. Yang di Taman Safari, di kebun binatang itu sararial kabeh. Ada burung hantu. Lalu ada seorang Arab dari pedusunan yang bertanya, wahai Rasulullah, apa sebabnya untaku ketika di padang pasir seperti kijang, tetapi ketika ada unta berkudis datang mendekatinya, tiba-tiba menjadikannya berkudis juga? Beliau menjawab, faman a'dal awal, kalau begitu siapa yang menyebabkan kudis pada unta yang pertama, ya. Ini hadis yang bertentangan dengan hadis yang awal, bahwa penularan penyakit, apalagi penyakit kulit, itu kan nyata, ya, penyakit kulit itu mudah menular. Penyakit yang lewat THT juga mudah menular, ya, pilek, mah mal menular sebenarnya. Silakan saja kalau bapak sakit mah datang ke masjid ikut tarawehan, silakan dengan anak biskuit, ya gitu. Jadi ketika salam, Pak Imam tahan dulu, ngopi dulu biskuit. Jadi kalau itu penyakitnya penyakit kulit, penyakit yang mudah menular, tadi juga kan Nabi mengajarkan tidak boleh mendekati yang sehat, berarti ada menular itu. Hanya Nabi di sini, ya, tidak menyalahkan, cuma memang kalau itu sudah terjadi jangan menyalahkan yang menularkan penyakitnya kalau tidak disengaja. Ini konteksnya tidak disengaja. Unta teh cenah asalna tarik lompatna pas dekat dengan unta yang berkudis, ya, ternyata katepaan kudisna. Kata Nabi, ya, jangan menyalahkan unta yang berkudis, karena unta yang berkudis itu juga dia nggak mau berkudis, ya. Kenapa dia berkudis? Ya dari Allah. Penyakit itu kan datangnya dari Allah. Jadi di sini Nabi mengajarkan hal-hal yang ilmiah alamiah, tapi juga mengajarkan ilmiah imaniyah, ya. Di balik hal-hal yang alami, kita jangan menafikan, melupakan aspek keimanan, ya, bahwa kalau memang itu sudah terjadi, hakikatnya adalah kun fayakun, kehendak dari Allah, ya. Seandainya
kita tidak sengaja dekat dengan orang yang pilek, kemudian kita terkena pilek, nggak usah menyalahkan yang pilek ini, karena yang ini pun, yang pilek yang ini, dia pilek dari Allah, ya. Ini juga dari sana ya, ujung-ujungnya dari Allah, ya, yang menurunkan penyakit. Itu maksud hadis ini. Jadi tidak menolak penularan penyakit, hanya mengajarkan agar dibalik keyakinan bahwa penularan penyakit itu ada, harus terselip keyakinan bahwa itu semua hakikatnya kehendak Allah. Jadi jangan menyalahkan. Kemudian tarawih jarak jauh pakai Zoom, ya. Ini tentu tidak perlu dilakukan, ya. Yang cukup dilakukan tadi, yang tidak sehat jangan datang ke masjid. Masjid hanya untuk yang sehat saja. Jadi kalau mau pakai termogan silakan. Duh, bapak ini lagi kurang sehat, mohon maaf. Dari di rapid test melilatih, ya, termogan. Silakan sholat di rumah saja. Dan nggak perlu tarawih jarak jauh pakai Zoom misalkannya, linknya, passcode-nya gitu, ya. Virtual, atau pakai YouTube live streaming dari Masjidil Haram, ya, imamnya As-Sudais kaos nu kuat wae. Lila atuh Imam As-Sudais masa 1 juz, ya, hampir 2 jam. Ada fatwanya dari para ulama mazhab Syafi'i, seandainya seseorang sholat di rumah atau bangunan lainnya mengikuti sholat imam di masjid dan ada penghalang di antara keduanya, maka itu tidak sah menurut mazhab kami Asy-Syafi'i, ya. Seperti bapak-bapak yang umroh sholat di hotel ikut ke Masjidil Haram, tidak sah, ya. Kan tidak nyambung. Mungkin itu mana di luar halaman Masjidil Haram kan nyambung safnya, dengan yang di dalam kan penuh keluar, nggak apa-apa. Kalaupun seandainya di toko, asal safnya nyambung terus. Dari di hotel di lantai 3 udah mungkin nyambung, sambungkan kanu lift, ya, kanu tangga, ya. Seperti itu juga pendapat Imam Ahmad. Sementara Imam Malik menyatakan sah, kecuali untuk sholat Jumat tidak sah, karena tidak boleh sholat Jumat di rumah. Adapun Imam Abu Hanifah menyatakan sah secara mutlak, ya. Imam Abu Hanifah menyatakan secara mutlak karena logika berjamaah saja. Tapi kalau kita lihat hadis kan, saf harus rapat, ya kan, imam harus di depan, ya, kemudian gerakannya harus tertib. Tentu ini tidak akan terpenuhi kalau tarawih jarak jauh, ya. Sok mun sinyalna luplep kumaha, ya, hayo urang tejol putus sepan dari imam kan pasti lupa maya wae, ya, atau beak baterai, ya. Itu nanti ada banyak kendala teknis yang akan mengganggu sholat berjamaah, ya. Terlebih Nabi sendiri menganjurkan bahwa yang paling utama sholat tarawih itu hakikatnya di rumah. Sholat tarawih berjamaah di masjid itu utama kalau memang berjamaah dan lebih segar dibanding sholat sendiri di rumah yang kemungkinan besar tidak diamalkan, tidak segar, dan tidak 11 rakaat, ya, dan tidak sempurna bacaannya, ya. Itu pertimbangan sholat tarawih di masjid lebih utama itu daripada bapak-bapak di rumah bacaan Qur'annya pas-pasan bacanya, pas-pasan hafalannya. Terus kalau sendiri kemungkinan besar tidak diamalkan, sehingga tahajud sok. Tahajud kalau disurvei lebih banyak mengamalkan, lebih banyak tidak mengamalkan. Aduh maaf nih, tenyolok, apa-apa diulang. Jadi daripada kemungkinan besar tidak mengamalkan, maka lebih baik mengamalkan yang kemungkinan besar mengamalkan berjamaah di masjid. Dan kalau kemungkinan sholat di rumah itu 11 rakaatnya cepat,
Nah, kalau di masjid kan lebih tertib, itu lebih baiknya di sana. Tapi secara pokok tarawih itu lebih baik di rumah, dalilnya jelas. Yang tadi kita tampilkan, fasallu ayyuhan nas fil buyut fa inna afdhala sholatil mar'i fil buyut illal maktubah. Salatlah kalian, ya, wahai jamaah di rumah, karena sebaik-baiknya sholat adalah di rumah, illal maktubah, kecuali sholat wajib, ya. Jadi sebaik-baiknya sholat itu tetap di rumah. Seandainya sholat di masjid terkendala, ya, sholat di masjid terkendala contoh karena pandemi, maka jangan memaksakan tarawih jarak jauh. Nah, itu cukup di rumah saja sendiri, munfarid, ya, nggak usah berjamaah. Karena hadis ini, ya, hadis ini mengajarkan lebih baik sholat itu munfarid, gitu. Jadi kecil. Ya, yang biasa aja lah. Yang ini aja ya, jelas. Ini sabda Nabi ditujukan kepada sahabat yang memaksakan diri ikut tarawih bersama Nabi, dan Nabi kemudian di malam yang keempat sengaja tidak keluar karena takut dijadikan wajib. Maksud dijadikan wajib itu dijadikan wajib berjamaahnya, karena kalau sholatnya kan pasti tidak, karena sudah 5 waktu, ya, yang wajib itu. Takut diwajibkan sholat malam itu harus berjamaah, jadi dianggap harus berjamaah di masjidnya. Sedangkan kalau begitu nanti tidak akan sanggup, karena sholat tarawih Nabi itu lama, ya, sampai 2 juz bacanya. 2 juz berarti kurang lebih 3-4 jam, pasti akan memberatkan. Maka kata Nabi, udah sholat saja di rumah, ya, jangan merepotkan. Kemudian di hadis yang lain Nabi menjelaskan sholat tarawih itu, sholat malam itu, sholat tahajud itu lebih baik di akhir malam, ya. Kalau kemudian hari ini tarawih di awal malam, ya karena pertimbangan tadi. Di akhir malam susah diamalkan, ya. Dari sejak zaman salaf, jangankan kita yang kholaf, sejak zaman salaf pun yang namanya awam itu berat untuk sholat tarawih berjamaah di akhir malam. Bila pada dicobian sok di dia gerak, insya Allah mau kuat. Jadi efektifnya awal malam, kan awal malam juga boleh. Maka dari itu tarawih dari sejak salaf sampai sekarang rata-rata diamalkan di awal malam. Nah, jika ini terkendala, nggak usah bikin fikih baru tarawih jarak jauh, udah aja kembali ke asal, yaitu bapak-bapak sholat tarawih di rumah, dan kalau bisa di akhir malam. Kalau nggak bisa akhir malam, kata Nabi silahkan awal malam juga nggak apa-apa. Nah, ini dalil bahwa sejak zaman Umar, masyarakat awam itu masyarakat umum, sholat tarawihnya di awal malam. Meski Umar sendiri dan kalangan khawas kalau sekarang mungkin ahli-ahli masjid yang sudah jadi ahli ibadahnya, mereka tarawihnya akhir malam.
Saya kemarin misalkan Ramadan tahun kemarin tarawihnya tidak ditutup karena ada yang mau, silahkan diimaminya oleh anak saya yang sanawiyah ya, sok cetek kuaa sama teman-temannya karena imamannya sudah bagus alhamdulillah. Tapi cetek bapak mah mau tarawih standar bapak, satu malam satu juz ya, awal malam lalu nanti akhir malam, awal malam 4 rakaat, nanti akhir malam 7 rakaat ya. Nanti bapak mah tarawihnya itikaf, karena itikaf nggak mungkin di rumah ya. Tapi nah pas itikaf saya ke masjid, jamaah ikut ke masjid. Di pertengahan juga sudah ada nya diimaminya sama adik saya. Acan ana mau ke masjid ya silahkan, ana mau ke masjid engkewe cete pas itikaf ya. Jadi karena saya merasa maaf sudah khuas ya, bisa sholat sendiri satu malam satu juz dan bisa akhir malam, maka saya lebih baik sholat akhir malam ya. Terlebih tidak ada tuntutan harus awal malam. Tuntutan awal malam itu karena jadwal tarawih saja. Karena ada jadwal tarawih saya harus hadir, termasuk ngasih tausiah ya, jadi awal malam. Karena Ramadan tahun kemarin jadwal tarawih libur, Idul Fitri libur, nah jadi leluasa sholat seperti kalangan khawas di zaman sahabat. Jadi nggak usah ada pertentangan Pak Bu ya, nggak usah ada pertanyaan lagi bagus awal malam akhir malam, nggak usah ada pertanyaan lagi. Kalau secara dalil tentu akhir malam, tapi karena masyarakat umum tidak mungkin melakukannya, ya sudah diadakan awal malam. Jangankan hari ini, zaman Umar bin Khattab saja berdasarkan hadis ini mereka tidak mengamalkannya di akhir malam tapi di awal malam. Jadi silahkan ya, pilih yang menurut bapak-bapak ibu-ibu mudah diakses. Yang penting jangan tidak tarawih gitu. Kemudian sholat tidak rapat saf, saya pribadi ikut pendapat ulama-ulama yang jelas hadis ini mensyaratkan sholat harus rapat saf. Kalau memang khawatir pandemi itu berkerumun, itu karena dropletsnya kan, maka cukup dengan memakai masker. Atau menurut jamaah saya, ustaz ada ke sholat mah mau ngobrol atuh cenah, kecuali anu huai anu batuk bersin tinggal ditutup ya atau pakai masker. Masa cenah ada yang sholat ngobrol, jadi nggak pakai masker pun nggak apa-apa ya. Asal tong ngobrol ke sholatna. Dan tadi kan sudah dijelaskan droplets yang menular juga droplets yang sakit ya. Kalau yang tidak sakit insya Allah tidak akan menular. Kalau istilahnya ada OTG, yaitu memang gejala baru ya, OTG. Sebenarnya OTG itu orang sehat. Jadi kan yang namanya virus itu, kata dokter ya, bukan kata saya, di tubuh kita selalu ada. Cuma karena imun kita kuat gak mempan. Tapi kalau imun kita lemah, nah baru menyerang. Jadi OTG itu sebetulnya bukan COVID-19 saja. OTG Bapak kalau diperiksa, OTG flu, OTG emah, ya. OTG naon deui sakit kepala, pasti ada ya virus-virus itu. OTG penyakit kulit. Cuma karena imunnya sedang bagus, maka virus itu tidak mempan yang menyerang kita. Atau kalau dalam iklan Yakult mah ada bakteri menguntungkan, ada bakteri merugikan. Ya, bakteri menguntungkan kalau sedang kecil baru sakit. Kalau bakteri menguntungkannya sedang kuat, bakteri merugikan tidak akan berpengaruh. Ya. Kemudian sholat memakai masker secara umum dilarang, dilarangnya juga makruh ya, termasuk memakai cadar. Tapi tentu kembali ke dalil umum. Kalau ada kedaruratan boleh. Misalkan Bapak khawatir sedang bersin, sedang batuk yang menularkan ke orang lain, maka pakai. Tapi hoyong tarawih ke masjid gitu, ingin Jumatan karena merasa masih kuat
ya pakai masker. Atau takut ada orang lain yang ceroboh kurang apik dalam masker, engko pakai masker ari palebah batuk dibuka nya kan aya gitu. Engko dia sedang pilek tapi ketika ngomong dibuka dulu keneh eta tuh. Suka ada kan yang begitu, maka Bapak misalkan pakai masker ketika sholat tidak jadi masalah meski hukum asalnya makruh. Tentang itikaf di rumah ini tentu tidak bisa, ya jelas di dalilnya wa antum aqifuna fil masajid, itikaf itu harus di masjid. Di hadisnya juga demikian, wala i'tikafa illa fi masjidin jami, bahkan termasuk harus di masjid jami, masjid yang ada Jumatan dan sholat berjamaah. Kenapa? Karena kalau bukan di masjid jami, di musola nanti nggak ada Jumatan atau mau Jumatan, harus keluar dulu, ya kan itikaf itu nggak boleh keluar. Kemudian hadis ini menjelaskan ya, bahwa kalaupun tidak itikaf, kan itikaf itu intinya mengejar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bisa dikejar meski tanpa itikaf di rumah. Ini termasuk buat ibu-ibu yang tidak ada agenda itikaf atau bapak-bapak yang tidak ada agenda itikaf. Mengejar Lailatul Qadar itu tetap sunnah. Bagaimana sunnahnya? Di sini dijelaskan, Nabi kalau masuk 10 hari terakhir mempererat sarungnya. Ini kinayah dari menjauhi istri. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ini mah khusus buat yang itikaf. Kalau bapak tidak itikaf dan ibu ya silakan, ya. Wa ahya lailau, menghidupkan malamnya. Nah, ini nanti hadis yang di bawahnya menjelaskan istri-istri Nabi tidak ada yang itikaf tapi dibangunkan oleh Nabi, begadang. Wa aiqadha ahlau, membangunkan keluarganya. Yang itikaf Nabi saja, istri Nabi nggak ada itikaf, tapi 10 malam terakhir itu semuanya dibangunkan. Jadi ini menunjukkan bahwa meskipun ibu tidak itikaf, bapak tidak itikaf, jangan kecil hati tidak akan meraih Lailatul Qadar. Karena meraih Lailatul Qadar itu bisa dilakukan tanpa itikaf, yaitu dengan menghidupkan malam. Cuma memang lebih baik bagi bapak-bapak yang bisa dengan itikaf. Agar apa? Agar fokus untuk keakhiratan, tidak tersibukkan dengan dunia. Saya pribadi tidak membayangkan kalau saya begadang tiap malam tidak itikaf. Pasti nanti dikit-dikit, Pak antur ke pasar baru, wah tuh usumna balanja. Pak antur ke pasar, wah Pak pamasirkeun beas beureun, capek. Belum nanti yang nelpon dari kantor, belum nanti yang dari pesantren, ya. Pesantren Pajagalan kan tidak ada agenda itikaf, kalau pesantren saya mewajibkan. Ustadznya, santrinya diwajibkan itikaf kecuali yang tidak mampu. Ustaz Nasruddin cenah, ieu jadwal kelas tong hilap oh maaf Bu, saya di itikaf kan bebas. Atau nanti ribu tarawihnya di sini, siangnya di sini, paginya di sini, sore di sini misalkan, ya. Kalau nggak itikaf capek, ya, nggak ada waktu buat nanti begadang malam. Maka dari itu itikaf itu hakikatnya rukhsah bagi bapak-bapak agar tidak tersibukkan dengan dunia. Jadi fokus malamnya itu untuk begadang, ya, mengejar Lailatul Qadar. Ini juga dalil bahwa keluarga Nabi yang bisa sholat malam itu dibangunkan. Berarti yang sudah balik bukan hanya istri Nabi, ya. Kemudian tentang membagikan zakat fitri dulu, ya, tahun kemarin ada anjuran diawalkan. Lalu nanti memang kalau udah diawalkan pembagian zakat fitri, fakir miskinnya jadi kaya kan enggak. Nanti juga menjelang Idul Fitri butuh lagi gitu. Jadi seharusnya bukan mengawalkan zakat fitri tetapi memperbanyak sedekah. Zakat fitrinya tetap, karena zakat fitri di sini disebutkan harus dibagikan sebelum sholat Id. Kalau dibagikan sesudahnya
berarti itu sedekah biasa, termasuk dibagikan sebelumnya. Kan zakat fitri itu artinya fitri dari Ramadan. Ramadannya belum fitri, fitri itu buka, selesai. Ramadannya belum selesai sudah dibagikan. Kan ini berarti di luar waktunya, berarti tidak dikategorikan zakat, hanya dikategorikan sedekah biasa. Dan zakatnya berarti tidak makbul, ya. Dia belum melakukan zakat fitri. Kalau memang karena kecerobohan, ini berarti berdosa karena dia melakukan zakat. Tapi kalau dia sebetulnya menitipkan saja ke amil untuk dibagikan pada waktunya, amilnya saja yang ceroboh, berarti yang menitipkannya tidak berdosa, amilnya saja yang berdosa, membagikan belum pada waktunya. Sholat id di rumah, ini ada penjelasan dalam Sahih Bukhari, bab idza fataul id, terjemahnya ada di sini. Apabila terlewat sholat id, yusolli rakaataini, tinggal sholat 2 rakaat saja. Kan misalkan ada yang setengah 7 ya, ada yang jam 7, kadang setengah 7 kurang kalau sudah penuh. Pas datang ke 8, udah ceramah, sholatnya terlewat. Makanya ngayang sholat lebaran teh setahun sekali. Bagaimana sholat di sana 2 rakaat sendirian, di lapang atau di masjid atau di rumah, silakan. Wa kadzalikan nisa, demikian juga ibu-ibu. Wa man kana fil buyut wal qura, dan yang ada di rumah dan yang di perkampungan, yang tidak bisa mengakses tempat sholat berjamaah id di pusat-pusat kampung. Wah, jauh ting, jaba keur usum hujan, jalana laleur, maka silakan sholat di rumah atau di kampung-kampung, di dusun-dusun, ya, 2 rakaat. Ibu-ibu juga yang tidak datang ke tempat sholat itu sholat di rumah saja. Kenapa? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza iduna alal Islam. Ini adalah id kita orang Islam. Jadi id itu kena ke semuanya. Beda dengan Jumatan. Kalau Jumatan hanya orang-orang tertentu, ibu-ibu tidak, anak kecil tidak, orang sakit tidak, kemudian hamba sahaya tidak, orang yang tinggal di pedusunan tidak wajib. Zaman Nabi, Jumatan itu hanya di Madinah saja. Yang di pedusunan itu tidak ada Jumatan dan tidak wajib Jumat. Ya. Jadi terfokus di masjid jami, masjid pusat. Ya. Yang di perkampungan boleh mengadakan, tapi yang jami. Ya. Jadi yang di perkampungan-perkampungan itu tidak. Ada dalilnya di bab sholat Jumat, sudah pernah saya bahas dulu ya, ketika pandemi Ramadan, dan sudah saya share kalau nggak salah dulu ke Bu Nuri. Ya. Dalil-dalilnya. Kemudian wa amara Anas bin Malik maulaum ibnu Abi Utbah bizawiyah. Anas bin Malik memerintahkan maula mereka Ibnu Abi Utbah di zawiyah. Zawiyah itu semacam kastil ya, atau villa. Fajama'a lahu wa banihi, lalu mengumpulkan keluarganya dan anaknya. Wa shalla ka sholati ahlil Misr wa takbirihim, dan sholat seperti sholat penduduk yang ada di perkotaan. Karena memang zaman dulu yang namanya sholat id di pusat-pusat kota, pusat-pusat kampung. Nah, ini Anas bin Malik ada di zawiyah. Dijelaskan zawiyah jarak ke pusat kotanya itu kurang lebih 10 kilo. Dan zawiyah itu villa kalau sekarang, jauh kemana-mana. Anas bin Malik memerintahkan keluarganya sudah berjamaah di rumah saja, di zawiyah saja. Bersama keluarganya diimami oleh Ibnu Abi Utbah. Kenapa bukan oleh Anas? Karena Anas sudah tua, ya. Diimami oleh Ibnu Abi Utbah. Wa qala Ikrimah, kata Ikrimah, ahlus sawad, rombongan yang sedang safar. Dulu kan safar nggak kayak sekarang, sehari sampai Mekah ke Madinah saja 12 hari, ya. Jadi mungkin kalau ada badai pasir beda lagi. Yang diprediksi misalkan harus sampai 10 hari, bisa jadi 2 minggu, ya. Nah, kalau kebetulan rombongan perjalanan ini pas sholat id sedang di perjalanan,
Kata Ikrimah, yajtami'una fil id yusalluna raka'atain kama yasnaul imam. Tinggal berkumpul saja, ya. Misalkan ada 10 orang, ya tinggal berkumpul lalu sholat seperti yang dilakukan bersama imam, ya. Wa qala idza fataul id shalla raka'ataini. Atau juga demikian apabila terlewat sholat id, sholat 2 rakaat. Ini yang bisa jadi jawaban ibu-ibu. Saya punya debay, ya dede bayi, nggak mungkin ditinggalkan. Tapi pengen sholat id, ya sholat id saja 2 rakaat di rumah, ya diperbolehkan. Karena tadi dalilnya sholat id itu untuk semua, beda dengan Jumatan. Ini sebagai penutup, ya, yang paling pokok di dalam masa pandemi ini, kita harus memperbanyak sedekah meski kita pun sedang sulit, ya. Karena kan ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Bukan hanya ketika senang saja, ketika susah pun kita harus banyak sedekah. Dalil-dalilnya nggak usah saya baca, nanti kan di-share, sudah saya share ke panitia. Saya persilakan kalau ada pertanyaan, mangga. Mangga Pak Haji. Masalah tadi saat itu ya, bukankah ini sudah merupakan kesepakatan dari berbagai pihak, ya, terutama kesehatan sama ini menjaga jarak itu tadi, Ustaz, mengenai sholat itu yang diharuskan rapat itu, Ustaz, itu karena darurat. Sebetulnya fatwa ulama kerajaan Saudi harus rapat. Cuma karena WHO menekan Raja Saudi, jadi Masjidil Haram direnggangkan. Kalau fikih dari fatwa kerajaan Saudinya harus rapat tetap, ya. Ya ini ikhtilaf yang biasa Pak Haji, ya. Saya pun kalau datang ke masjid yang masjidnya renggang saf, nggak banyak protes, tapi aku dek paseha, ya. Saya pribadi suka kalau jadi makmum merapatkan. Kalau si bapak yang pinggirnya menjauh, ya udah, masa ada kok bedol-bedol, ya. Jadi kalau disebut kesepakatan tidak juga, ya, banyak juga fatwa ulama, lembaga-lembaga ulama yang tetap mengharuskan rapat saf. Di antaranya fatwa kerajaan Saudi, MUI Saudinya itu harus rapat. Cuma karena WHO menekan, kan saat itu mau haji, ya, atau kan terlihat atau Masjidil Haram, ya, WHO menekan Raja Saudi, dan Raja Saudi yang sekarang kan sangat taat dunia internasional. Maka kemudian diputuskan direnggangkan. Kalau kata dokter kan, ya kita cina renggang dalam sholat, tapi ketika keluar berkerumun juga ngambil sendal, kan percuma, gitu. Jadi kalau direnggangkan semuanya sebetulnya. Kan inti saprenggang itu jangan berkerumun, ya, dan jangan terlalu banyak, karena takut ada penularan droplet itu. Nah, hemat saya pribadi, kan dalam sholat nggak mungkin, ya, ada penularan droplet, karena kan orang-orangnya tidak ngobrol, tidak berinteraksi, semuanya fokus masing-masing baralem gitu. Jadi insya Allah tidak akan masalah. Di pasar juga, ya, yang droplet menyebar kemana-mana, alhamdulillah asal pakai masker insya Allah aman, ya. Begitu Pak Haji. Jadi silakan kalau di masjid-masjid, kan di masjid saya juga masih ada yang mau renggangnya ke bayan tapi tulis kumaha, ya. Yang lain mangga. Nah, itu sebentar tadi saya kasih tahu sama itu, Ustaz, untuk lebih jelasnya ke ke yang hadir di sini. Ada 3 waktu, ini lain ceritanya dari sini, Ustaz. Barangkali bisa ngasih tahu sama yang lain. Ada 3 waktu yang dimana tidak boleh sholat, yaitu sholat, maksudnya sholat sunnah, ya, mendekati adzan, yaitu subuh, duhur, dan maghrib. Dan juga ditambahkan kalau subuh
sesudah adzan tidak ada sholat lain kecuali 2 rakaat iya. Ya barangkali itu bisa dijelaskan. Oh iya, nanti kalau perlu dalil-dalilnya saya kirimkan ke panitia. 3 waktu itu ketika terbit matahari berarti akhir subuh ya, sekarang lah, kecuali tunggu 5-10 menit. Kalau di HP jadwal sholat di HP itu syuruk ya. Atau kalau di kalender Persis dituliskan akhir subuh, itu nggak boleh. Kemudian ketika tengah hari itu berarti menjelang duhur, kurang lebih 5 menit sebelum duhur. Dan ketika terbenam itu berarti sebelum maghrib, 5 menit atau 4 menit sebelum maghrib. Itu makruh ya, jadi tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh ada sholat sunat lain selain qobliyah subuh ya, rawatib. Itu dalilnya jelas dan banyak sudah dibahas di kitab-kitab hadis. Sa'id bin al-Musayyib pernah memarahi seseorang yang sholat 2 kali. Lalu orang itu protes, masa saya sholat saja salah, menunggu dan sholat kan sama ya, lebih baik sholat, masa saya disalahkan karena sholat? Kata Sa'id bin al-Musayyib, ulama besar tabi'in, kamu salah karena menyalahi sunnah, bukan karena sholatnya. Di Bulughul Maram ada, ini di Riyadhus Shalihin juga ada hadis-hadisnya. Jadi seandainya masih ada yang belum tahu, ada hadisnya. Sebaiknya, karena sholat subuh itu memang harus seawal mungkin ya kalau bisa. Tapi kalau masih ada yang sholat qobliyah subuh ya ditunggu juga ya. Karena sholat qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nabi pun nyaris tidak pernah, bukan nyaris, tidak pernah sama sekali meninggalkan sholat qobliyah subuh. Baik, kalau tidak ada cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, wa sholatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.